Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kalau biasanya serius, kali ini kita agak tidak terlalu serius, tapi ini juga penting untuk diketahui oleh kalangan milenial. Apa itu? Penjelasan mengenai sekolah dan cerita-cerita saat mereka sekolah daring, menghadapi sekolah daring di masa pandemi COVID yang sampai hari ini masih terjadi. Telah hadir di studio Banten Podcast satu Denmas, satu Leni. Ya. Dua-duanya ini anak SMK Satubayah, jauh-jauh ya dari Banten Selatan. Nyampe ke sini hanya untuk kita podcast. Denmas, gimana? Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah baik. Leni? Alhamdulillah baik. Oke. Denmas ini SMK-nya ngambil jurusan multimedia. Leni ngambil jurusan teknik komputer jaringan. Iya. Oke, kita mulai dari Denmas. Denmas, kenapa kamu milih SMK? Milih SMK sebenarnya gimana ya? Gabut aja gitu, soalnya kayak pengen ngerasain gimana buat prakerin kayak gimana gitu. Jadinya nanti kalau udah keluar sekolah jadi udah tahu kayak dunia pekerjaan kayak gimana kayak gitu. Kan kalau SMA mungkin nggak bakal ngerasain prakerin kayak gitu. Jadi ya gitu. Kalau Leni kenapa? Alasannya dulu pas masuk sekolah SMP lulus masuk ke SMK. Lebih tepatnya sama sih ya, karena emang awalnya itu SMK itu identik dengan prakerinnya. Kita lebih ingin merasakan langsung seperti kerja gitu ya. Kan kalau SMA itu tidak ada prakerinnya. Kalau SMK itu misalkan langsung ke lapangannya. Jadi kita merasakan pengalamannya itu lebih banyak kalau di SMK. Katanya. Iya, itu. Oke. Kemudian setelah masuk ke SMK ambil jurusan. Ada multimedia, ada teknik komputer jaringan, terus ada apa lagi? Ada teknik pengelasan, ada Otomotif. Bukan, ada listrik. Ada listrik. Apa namanya? OTKP. OTKP itu BDP. banyak juga ya? Banyak. BDP apa? Sama akuntansi. Pemasaran. Pemasaran. Iya. Pemasaran apa? Pemasaran kayak aja marketing ya? gitu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Apa sih? Akuntansi. Akuntansi. Iya. Kemudian karena SMK Satubayah ini SMK favorit ya, SMKN 1. Iya. Nah, Denmas masuk ke multimedia yang diambil dari berbagai banyak opsi pilihan tadi. Iya. Hebat amat ngambil multimedia. Apa sih multimedia itu, Dan? Kenapa ngambil jurusan multimedia? Sebenarnya dari awal tuh SMP sebenarnya pengen gimana ya, di multimedia kayaknya lebih fleksibel gitu, belajar komputer, belajar terus apa namanya sama belajar ngedesain juga. Jadi kita bisa belajar ngoding juga, ada pelajarannya, terus ada pelajaran desain juga, jadinya lebih fleksibel aja gitu. Jadi milih multimedia. Multimedia ya. Kalau ini ngambil teknik komputer jaringan apa pertimbangannya? Karena seiring berjalannya zaman ya, itu kan lebih ke perkembangan teknologi. Jadi terutama di sistem jaringan komputer itu kan memiliki peluang yang cukup besar buat kerja gitu. Jadi Leni tuh lebih milih TKJ gitu karena lebih ke jaringan, lebih ke komputer. Jadi peluang buat kerjanya itu besar. Seperti itu. Suka juga sih ke jaringan-jaringan gitu, lebih ke merakit komputer. Sudah bisa sekarang merakit komputer? Lumayan. Udah bisa sampai mana? Sampai nyalain doang? Apa sampai nyambungin kabel? yang apa ya? Jadi bisa merakit komputer? Belum sih. Baru sampai kayak kita ngebongkar, lalu mencoba buat masangin kayak motherboard, lalu CPU yang kayak gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. 2000 kalian kan masuk SMK 2018 ya? 2019 awal. Iya. Nah, masuk kemudian Indonesia atau negara, bukan Indonesia, maaf, diguncang oleh pandemi COVID. Ya. Benar. Nah, ketika kalian masuk 2019 awal,
2019 2020 masuk COVID. Infonya kalian juga langsung baru 6 bulan sekolah, langsung kena sekolah daring ya? Iya. Gitu ya? Iya. Pertamanya kan katanya, oh libur nih seminggu katanya. Buat ujian ya? Iya, libur. Awalnya. Tahunya sampai sekarang masih daring gitu. Itu pas 6 bulan, 6 bulan masuk. Ya. Baru belajar 6 bulan berarti masuk sekolah kelas 1. 6 bulan baru. Terus COVID. Belum ada itu COVID. Semester 2 baru, semester 2 itu 2 bulan baru COVID. Terus daring. Berapa lama? Setahun? Setahun lebih kali ya. Setahun lebih daring. Iya. Setahun lebih. Sekarang masuk lagi kelas 3. Iya. Jadi selama kelas 2 di rumah belajar. Iya, benar. Di rumah yakin belajar apa gimana itu? Enggak yakin. Enggak yakin belajar juga sih, enggak terlalu kayaknya. Len, gimana Len di sekolah di rumah belajar daring atau memang kuota internet tetap ada? Ada. Sebenarnya emang belajar karena kan guru juga memberikan material lewat classroom. Lalu tapi nggak cukup buat kita ngambil dari materi yang guru kasih. Kita lebih nyari referensi kan. Sekarang kan situs banyak ya, kayak di Google, terus kayak lebih tutorial di YouTube. Itu kan karena yang namanya belajar teknik, ini kan teknik ya, membutuhkan bener-bener tutorial. Iya, praktek. Jadi membutuhkan gambaran yang cukup jelas banget gitu. Jadi lebih ke YouTube. Cari tutorialnya tuh gimana, kayak ngebongkar jaringan tuh seperti apa gitu. Nah, Denis, kamu di rumah ya belajar nggak? Belajar sih kayaknya jarang ya. Belajar nggak? Belajar jarang, paling kebanyakan latihan doang sore. Terus online apa gimana? Online apa? Online iya. Pakai apa? Aplikasi Zoom atau apa? Classroom. Iya. Belajar di Classroom. Iya. Nah, sekarang tahu-tahu kan kelas 3 aja nih. Iya. Kamu di multimedia udah bisa apa? Gimana ya? Kali baru dari kelas 1 juga baru belajar Photoshop sama Corel Draw paling sama yang lainnya mah kali cuma ngembangin sendiri aja deh gitu. Belajar Corel Draw, Photoshop, terus desain grafis, Premiere, Adobe Premiere. Kamu bisa misalkan di multimedia apa aja sih yang diajarin di sekolah? Produktifnya ada belajar komputer juga ada sih sebenarnya. Iya, belajar ngoding juga ada tapi baru ngoding apa ngonde? Ngoding ya. baru dasar, baru dasar, baru dari HTML gitu. Itu juga belum bikin website. Iya, di situ bikin website. Bisa dikit-dikit. Terus iya. edit foto, edit Photoshop, desain grafis bisa. Alhamdulillah. Di sekolah sih fasilitasnya lengkap ya di SMK 1 Bayam ya. Lengkap sih, iya, cuman komputer juga ada banyak, maksudnya lab komputer juga banyak, kamera juga banyak ya. Iya. Nah, ini di teknik komputer jaringan udah bisa apa aja? Kayak merakit komputer sih, karena emang baru permulaan ya, kelas 10 itu kan baru dasarnya dulu, belum sampai ke kan praktik yang sesungguhnya itu di kelas 11. Kan kelas 10 itu baru dasarnya, baru pengenalan dasar-dasar komputer kayak gitu. Jadi belum ngena lah gitu. Ya. Terus sekarang kamu dihadapkan pada situasi udah benar-benar harus mempersiapkan diri. Iya. Karena kelas 3 ini kan udah siap-siap mau lulus lagi gitu. Iya. Mau ujian, terus persiapan menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Udah siap. Berapa bulan lagi lulus? 6 bulan ya? 6 bulan, sekitar 6 bulan lebih kali ya. Kelas 3 ini? Iya. Kalian udah merasa punya kemampuan belum sih? Apa yang misalkan diimpikan waktu masuk ke multimedia? Saya pengen jadi desain grafis. Karena kan sekarang SMK mah tuntutannya beres SMK, ketika tidak lanjut pun kerja. Udah bisa lah. Iya, skill, keahlian. Yang ditargetkan kan punya kemampuannya. Udah bisa belum loh?
Insya Allah kali ya. Apa kemampuan yang udah bisa? Sebenarnya di sekolah tuh kayaknya nggak terlalu aktif sih, dan maksudnya di sekolah lebih aktif kayaknya yang di luar sekolahnya gitu. Karena apa? Kemampuan. Apa ya? Artinya ketika misalkan skill seperti apa yang diharapkan tadi kan, bahwa teknik komputer jaringan itu bisa merancang komputer, terus senang ke jaringan, tercapai nggak keinginan itu ketika masuk SMK? Tidak, bukan tidak ya, karena lebih tepatnya gini, belum ngerasain kayak bener-bener apa yang diimpikan ya, maksudnya diimpikan pas masuk ini tuh, wah jaringan itu gini gini gini, ternyata pas masuk itu belum Ya? ya, saya tuh belum kayak dapet skill yang benar-benar gitu, jadi belum lah. Kalau dihitung persentasi berapa kemampuan Anda di multimedia, misalkan 0 sampai 100%, Anda udah memiliki, dan Mas sudah memiliki kemampuan 50-50 kali ya. 50% udah punya. 50-50. Udah bisa 50%. Insya Allah. Nah, ya lumayan daripada 0%. Iya. Kalau ini Sama kayaknya. masih 50%. Iya, 50. Jika 50. misalkan saya tes multimedia, kamu oke lah bikin desain grafis, bisa ya? Insya Allah. Bisa. Oke. Ini kalau misalkan saya kasih tantangan, kamu bikin komputer dengan spek seperti ini, rancang sendiri, Iya. saya beliin peralatannya, kemudian Leni jadiin ini komputer yang udah siap Sampai pakai, hidup gitu. sampai hidup. Bisa. Insya Allah. Terima tantangan itu. Insya Allah Insya bisa. Allah. Nah, yang paling asik ketika belajar di SMK itu apa? Apa ya? Apa sih? Maksudnya senang pengalaman-pengalaman yang paling berkesan. Kan sebentar lagi lulus loh, 6 bulan lagi, nggak bakalan kerasa. Iya. Kerasa Singkat banget. kalian sekolahnya. Iya. Jadi kalau sekolah di rumah itu cuman 1 tahun setengah ya. kali lebih, ya. Jadi apa pengalaman selama sekolah? Guru-guru di sana menurut kalian udah pada hebat belum? Bisa jawab. Hebat ya. Dan Mas, kalau gini, kalau menurut saya multimedia ini kan sesuatu yang jurusan yang sangat luar biasa ya, teknik komputer jaringan, pemasaran, itu jurusan-jurusan yang luar biasa. Artinya kalau hanya sebatas nama jurusannya yang keren, tapi aplikasi pada kenyataan proses belajarnya tidak bagus, itu juga kan sangat disayangkan gitu. Benar. Saya kan Leni ngambil teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu wow loh. Iya. Orang yang dibekali pendidikan untuk bisa merancang, membuat hardware terutama, bukan software kan? Iya, Apa lebih ke software? hardware-nya. Hardware untuk merangkai sebuah komputer gitu. Nah, dan kemudian seperti kemarin juga kita kedatangan Pak Rektor, pembina SMK itu harus diharapkan ketika lulus dia punya kemampuan yang luar biasa gitu. Iya. Harus punya kemampuan sesuai jurusannya. Nah, artinya kalau melihat peran di situ, Leni sendiri melihat guru-guru pengajar di sana, pihak sekolah udah sangat bagus belum dari segi keberadaan, kelengkapan guru-guru, kelengkapan fasilitas yang dimiliki? Cukup bagus ya, karena memang di SMK Negeri 1 Bayu itu fasilitas komputer itu menjamin banyak. Cuma kita lihat ke siswanya dulu, itu cara apa sih menggunakannya itu benar-benar benar atau tidak. Jadi apa ya istilahnya itu, seperti menggunakan fasilitas itu apa tidak, karena guru pihak sekolah sudah mengadakan fasilitas yang cukup memadai, tapi jika siswanya tidak menggunakannya ya percuma gitu. Jadi kita lihat ke siswanya, kalau gurunya ya luar biasa sudah cukup. Mas, siapa nama kepala sekolahnya? Nama kepala sekolahnya siapa? Arun. Yang lengkap namanya siapa?
nama kepala sekolahnya, jangan-jangan nggak tahu nama kepala sekolahnya sendiri. Belakangnya lupa. Tuh kan. Banget. Siapa namanya, nama kepala sekolahnya? Hah? Payah nih. Dan siapa ya nama kepala sekolahnya ya? Taunya M Arun. Arun. M Arun. Makanya dipanggilnya Pak Marun. Iya, Pak Marun lebih. M Arun. Iya. Oke. Kalau kepala sekolahnya nonton kalian sidang tahun. Kena dong. Kalau ketua jurusannya siapa multimedia? Hah? Kaproknya? Kepala prodinya ya? Iya. Siapa? Pak Epan. Sama ya Pak Epan. Pak Epan. Kalau TKJ sama? Sama Pak Epan. Menurut kalian Pak Epan gimana? Udah sangat terlatih di bidang ketua jurusan atau ketua prodi? Udah sangat bisa diandalkan. Ada kendala nggak? Misalkan kalian gini deh, kendala ketika menghadapi kemarin pengalaman sedikit daring, sama ada kendala nggak pada saat proses belajar online itu? Nggak ada deh kayaknya. Lancar-lancar aja. Dan itu tiap hari ya belajarnya? Iya, tiap hari. Tiap hari di rumah. Kuota internetnya beli sendiri apa udah diadain sekolah? Diadain di sekolah juga beli. Beli ya? Iya. Beli juga kadang kalau misalkan ada dari sekolah. Iya, sekolah juga membantu gitu, kayak ngasih. Karena kan ya mudah-mudahan di sekolah SMK 1 itu SMKN 1 Bayah nanti bisa juga bikin podcast, terus karya-karya yang kalian, kalau saya lihat kan SMK 1 Bayah ini dari segi visual misalkan karya-karyanya masih belum muncul ya. Ya. Belum muncul. Padahal ada juga siswa SMK berapa gitu yang berprestasi yang di tingkat nasional kemarin. SMK 1 Cibeber atau berapa gitu saya lupa. Ikut bikin robot. Oh iya, mana ya? Pernah denger juga. Oh, robot man. Oh, ya? bukan SMK ya? Bukan. Man. Nah, ini lagi-lagi nih. Kalian kalah nih sama Man. SMK 1 Bayah apa sih prestasi yang pernah diraih? Paling kalau dari bidang olahraga kali ya. Bidang olahraga apa? Taekwondo ya, Pak. Taekwondo. Juara apa dia? Saya Juara apa? yang nasional pernah ikut, yang internasional pernah nyoba sekali. Nah, ini menarik nih. Internasional? Ya. Kalau di nasional juara berapa deh, Mas? 1, alhamdulillah. Tingkat provinsi. Provinsi juga ada yang kemarin juara 1 bergu. Bergu putra. Kalau di Mas? Bergu putra gitu. Jadi 3-an. Juara itu. Ya. Juara 1. Ya. Kalau di internasional? Yang internasional juara 3. Juara 3. Maksudnya internasional itu? Ada kejuaraan eventnya Bandung Internasional. Namanya? Ya, pernah nyoba pas itu sama di Dojang. Berarti kompetisinya sama siapa aja? Ya, sama negara lain juga ada kadang. Sama negara sendiri juga ada banyak. Itu masuk juara nggak? Kategori apa? Pumse. Ikut Pumse. Jadi Pumse itu jurus, ikut jurusnya. Jadi seni yang apa sih? Jurus aja gitu. Jadi bukan sparring. Di taekwondo itu. Sama itu grup juga ya. Itu apa? Dapat penghargaan apa di ajang itu? Dapat medali sama sertifikat sih. Enggak berperingkat itu enggak? Hah? Enggak ada pemeringkatan. Pemeringkatan. Gimana? Enggak, maksudnya peringkat 1, juara 1, juara 2, juara 3 waktu di Bandung Internasional itu. Oh, juara 3. Juara 3. Iya. Mantap berarti nih. Cuman di sekolah kadang enggak kurang dilirik kali ya di bidang olahraganya. Itu eskul atau apa? Sebenarnya dibilang eskul belum ya. Soalnya ikut di luar aja ini mah. Cuman iya. Sekolah juga, bawa nama sekolah juga gitu. Tapinya soalnya pasti. Jadi bukan latihannya bukan eskul. Bukan. Jadi di luar sekolah itu mah. Tapi semacam ikut di luar itu kursus maksudnya. Bisa jadi. Apa ada komunitas? Enggak, ada komunitas. Ikut komunitas. Iya. Terus ikutan didaftarkan sebagai peserta. Jadi, peserta, tapi pesertanya maksudnya mewakili SMK, siswa SMK. Di nama dojeng sendiri, cuman pasti SMK kesebut juga. Soalnya ditanya, ini murid dari mana gitu. Oh, bukan perlombaan antar sekolah, bukan. Jadi ini mah soal itu mah eventnya nyari sendiri gitu. Oh,
pertandingannya memang ada sendiri dan dibuka untuk umum, Iya. bukan peserta SMK. Iya, bukan. Tapi ketika di Denmas masuk di SMK, maksudnya dari pihak sekolah sendiri masih kurang respon penghargaannya. Baru Iya. itu kan prestasi ya. Ya, cuman ya gimana kali, soalnya bukan eskul sekolah kali, jadi kurang dilirik gitu. Sekolahnya Disayangkan apa aja kayak yang gitu. ada? Eskul sekolahnya apa aja yang ada? Eskulnya ada Pramuka pasti. Pramuka Pasti. pasti, Paskibra, terus ada tapak suci juga, ada apa sih? PMR. PMR, terus apa lagi? Apa lagi ya? Lupa. Futsal. Kalau dari segi biaya, Len, biaya sekolah Maksudnya? ada mahal SPP. nggak sih? Oh, SPP, SPP? enggak ada. Itu gratis. Gratis semua ya? Iya. Karena ini berkat pimpinan Pemprov Banten nih, Gubernur Andika yang sudah memang menggratiskan itu. Nah, khawatir misalkan masih ada pembayaran buat siswa karena memang tidak ada bayaran di sekolah-sekolah itu. Nah, ini clear ya, nggak ada biaya. Clear. Gratis. Gratis. Oke, yang terakhir, ketika kalian saya minta untuk menyampaikan apa sih pesan yang ingin disampaikan buat pihak sekolah, buat Pak Arun, Pak Evan, terus guru-guru yang lain, atau buat apa ya? Unek-unek kalian, Anak-anak harapan kalian, harapan coba. ya semoga aja di SMK di bidang olahraga terutama taekwondo gitu kan, soalnya di daerah Lebak atau di Banten masih jarang gitu, maksudnya masih bisa, peluangnya masih banyak gitu, masih besar buat bisa masuk kualifikasi. Jadinya semoga aja di SMK ada dijadiin eskul gitu loh. Oke. Semakin dilirik. Mantap nih atlet taekwondo berarti ya. Mas, oke, semoga suatu saat ketemu titik yang Den suka. Nah, kalau ini apa yang ingin disampaikan buat sekolah, kemudian harapan-harapannya? Pertama ya terima kasih ya untuk terutama wali kelas ya, selama ini kan Siapa udah nama buat wali kelasnya ini Pak Restu. Pak Restu? Iya. Pak Restu. Terus Terus kenapa seneng banget sama Pak Restu? enggak, Baik maksudnya orangnya? baik. Dia perhatian juga sama murid-muridnya gitu, lebih ke responnya baik gitu. Kan ada yang kayak murid sama gurunya yang enggak ini gitu. Kalau Pak Restu tuh lebih akrab sih gitu. Terbaik berarti ya? Iya. Menurut Ada berapa sih gurunya? gurunya ada berapa sih? Banyak. Banyak ya. Banyak banget. Nah, terus selain ke Pak Restu, apalagi yang ingin disampaikan buat Pak Arun, misalkan Pak Kepala Iya, sekolahnya? sama semua guru lah, sama terima kasih udah kasih ya. ngebimbing. Karena sebentar lagi hanya Iya. Hitungan bulan lagi. lulus gitu. Dan mudah-mudahan kalian ketika nanti ini bisa lagi berkembang lagi, mengasah kemampuannya. Ya, Polemik 6 bulan belajar, setahun belajar di rumah, dan sekarang udah mau kelas 3, artinya setelah kelas 2 udah total di rumah. Itu tadi sahabat Banten Podcast, perbincangan kami bersama siswa SMKN Satubaya, yang mudah-mudahan juga ini menjadi aspirasi atau keluh-keluhan, curhatan buat mewakili teman-teman para pelajar SMK lainnya yang ada di Provinsi Banten. Dan ternyata terbukti di SMK Satubaya itu pembayaran sekolah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah jauh-jauh.